Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan kembali untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni salat tarawih yang akan ditutup dengan salat witir. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita, mengangkat derajat kita dan masukkan kita semua ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak dia sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau kita lihat betapa banyak kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kenikmatan kepadanya, akan tetapi tidak disampaikan di bulan Ramadan. Ada juga yang mereka mendapati bulan Ramadan ya bisa sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagian dari kaum muslimin hanya sampai tengah-tengahnya. Artinya ini adalah merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita bersyukur pada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tentunya bisanya kita sampai sekarang ini, ya sampai detik ini kita menjalankan ibadah bersama salat tarawih, ya dan juga salat witir nantinya, serta ibadah-ibadah yang lainnya dari puasa, ya dari sedekah, dari birrul walidain, dan masih banyak sekali amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan ini, yang ternyata masih banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Maka ini adalah merupakan semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata merupakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, adalah merupakan taufik darinya, sehingga patut dan harus kita syukuri bersama. Dan tentunya cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya itu, justru seharusnya kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kita. Tentunya bulan yang mulia ini, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi hamba-hambanya, yang menyiapkan kebebasan dari azab neraka, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan bagi kita, untuk kita, yang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunannya. Maka sungguh sangat merugi ketika seorang mendapati bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan tidak ada hal-hal yang dia dapatkan sama sekali. Ya, tidak ada hal-hal yang dia dapatkan, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Maka ini adalah merupakan kerugian di atas kerugian. Dan itu semua terjadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika kita menganggap bahwa Ramadan adalah bulan yang biasa. Ketika kita menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang biasa sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Dan di dalamnya bulan Ramadan ini ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di dalamnya, khairun min alfi syahr. Akan tetapi kalau kita menganggap malam-malam bulan Ramadan itu seperti biasanya dari malam-malam yang lainnya, maka tidak mungkin seorang muslim itu akan bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan
dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa malam tersebut adalah khairun min alfi syahr. Maka di sini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, perlu kita pahami bersama taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sampai detik ini sehingga kita istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita tambah, harus kita tingkatkan. Ya, tujuannya untuk mendapatkan label takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, ya idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilati syayatin, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Artinya ketika pintu-pintu surga dibuka, ini ketaatan itu sangat mudah dilakukan oleh kaum muslimin. Yang dulunya mungkin gak pernah sholat, ya di bulan Ramadan terundang, tergugah hatinya untuk sholat. Yang dulunya dia meninggalkan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dia tergugah hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang ada. Dan juga apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghulqat abwabun nar, ditutup itu pintu-pintu neraka. Artinya kemaksiatan itu sangat sempit sekali pintu untuk kita melakukan kemaksiatan yang ada. Artinya sangat sulit, bahkan sangat kecil sekali potensi untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wasul silati syayatin, setan-setan dibelenggu. Jadi ini artinya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, kalau kita tidak memaksimalkan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang yang merugi. Terlebih lagi di hari-hari ini yang merupakan asyrul awakhir min syahri Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, taharrau lailatul qadar ya fil asyril awakhir min Ramadan. Kalian carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ini adalah merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kunci jawaban atas apa yang kita tanyakan ya tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dan kapan terjadi? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kembali di dalam hadisnya yang lain tentang Lailatul Qadar. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan itu adalah malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Dan ini adalah merupakan hal yang harus kita ya syukuri bersama. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu, bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya kemudian dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ingat dan kaum muslimin tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar, semuanya akan kejar, semua akan dapat. Maka tidak ada tanafus di dalamnya, tidak ada perlombaan di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya kenapa Allah membuat lupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang malam Lailatul Qadar, ya di antaranya agar terlihat mana yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah dan orang yang hanya dia sebagai penggembira di bulan Ramadan saja. Kita dapati sebagian kaum muslimin yang mereka ketika melakukan perlombaan hanya di awal-awal saja. Mungkin kalau kita ya lari maraton, ya orang-orang yang mengikuti kita ribuan orang dari yang ada dari kaum muslimin, mereka ada yang berjatuhan, berguguran di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Dan kita alhamdulillah sampai detik ini bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus digas lagi, bukan dipertahankan aja. Karena Ramadan sudah hampir berlalu. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya beliau mengatakan, "Rabbima anfu rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan, thumma sarakha falam yughfar lahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa celakanya seseorang yang Ramadan, yang dia mendapati bulan Ramadan, di awal Ramadan dia sudah mendapati Ramadannya, ya kemudian thumman salakha, kemudian pergi itu Ramadan, walam yughfar lahu, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kecelakaan yang sangat besar.
Maka dari itu ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk kita perketat lagi ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, yang mungkin awalnya kita ya biasa salat 5 waktu tepat waktu. Kalau bisa sekarang kita lebih giat lagi, sebelum azan sudah sampai di masjid. Kalau kita sudah biasa ya menjalankan atau misalnya sedekah tiap hari, maka di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita giatkan lagi, kita kencangin lagi sedekahnya, ya sehari 5 kali atau diperbesar sedekah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan memotivasi jamaah sekalian untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.